Tema bulan ini adalah bersabar dan bertekun dalam menanti janji. Percayalah, kita ini menyembah Allah perjanjian, Allah yang setia dalam perjanjiannya. Dan ada janji bagi setiap kita yang Tuhan sediakan. Tapi untuk itu segala sesuatu ada waktunya. Waktunya Tuhan itu indah, tidak pernah terlambat dia. Hanya perlu hikmat praktis untuk kita menerimanya sampai dengan penggenapan itu. Biar hikmat praktis itu akan menuntun kita hari ini lewat pemberitaan firman, bersabar dan bertekun dalam menanti janji. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, setiap kita mungkinkah kita ini menghindari yang namanya penderitaan? Sepertinya sulit ya. Manusia, dunia ini sudah jatuh dalam dosa. Telah kehilangan kemuliaan Allah, kata Tuhan. Sejak zaman Adam dan Hawa loh. Ya kan, ada kutuk yang menyertai karena manusia tidak hidup dalam perjanjian, dalam ketaatannya untuk melakukan perintah dan ketetapan-ketetapan Allah. Ya, pada Adam akan jeripaya, dia mengusahakan menafkahi dirinya sendiri dan keluarganya. Pada Hawa juga akan mengalami sakit bersalin dan semua masing-masing ada pergumulannya, ada penderitaannya. Tetapi biar satu hal ini yang kita mengerti, bahwa penderitaan yang ada, yang kita gumuli bersama selama kemah tubuh ini masih ada, kita bergumul bersama-sama atasnya sampai nanti Tuhan datang. Ya, kita menerima kemenangan yang Tuhan jaminkan. Saya berdoa biar semuanya itu bukan kita lari, ya, menghindar, tapi kita menghadapinya karena kita tahu Tuhan beserta. Dan setiap pergumulan atau penderitaan yang ada tersebut justru akan menumbuhkan iman kita semakin kuat. Karena kita mengalami Tuhan, bukan kata orang, tapi kita mengalaminya, pengalaman yang supranatural, pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Ya, haleluya. Haleluya. Ada dua kata yang penting, yaitu bersabar. Tadi pagi saya sudah sharingkan firman Tuhan tentang bersabar dalam menanti janji. Kenapa kita harus bersabar? Karena Tuhan itu sabar dengan kita. Karena buah roh juga salah satunya adalah kesabaran. Ada beberapa poin yang saya sampaikan di ibadah umum 1 tadi jam 7. Lalu beberapa poin lagi aplikasinya tentang bersabar dalam menanti janji. Sabar menanti, sabar menunggu, ya. Sabar menanggung maksudnya segala sesuatu sampai kedatangan Tuhan, ya. Dan kesabaran yang ketiga adalah sabar sampai ada hasil atau hujan turun. Itu tandanya Tuhan berkasih karunia anugerahnya dilimpahkan dalam kehidupan kita. Sehingga kita mengalami pertolongan yang tidak pernah terlambat dan memulihkan keadaan kita. Bersabar sampai ke sana. Dan di ibadah ini saya rindu untuk sharing tentang kata yang kedua. Yang penting dengan itu juga bagaimana setiap janji Tuhan digenapi, ya, yaitu bertekun. Bertekun dalam menanti janji, ya. Saya berdoa supaya nanti rangkaian firman Tuhan sepanjang hari ini umum 1 umum 2 bisa Anda terima penuh. Mungkin di dalam connect group bisa di-sharingkan juga oleh leader-leader supaya kita dapat penuh gitu ya. Atau nanti saudara juga bisa ikutin secara YouTube di GMS Jawa Tengah. Nanti klik yang GMS Magelang, ada khotbah-khotbah hari Minggu seperti itu. Oke, bertekun. Bapak Ibu Saudara sekalian, dan kenapa kita bertekun? Ya, kenapa kita perlu bertekun dalam menanti janji? Bertekun berarti aktif ya, nggak pasif, nggak do nothing seperti itu. Anak-anak Tuhan passionate karena tidak ada pengangguran di dalam kerajaan surga, kata hamba Tuhan. Ya, gembala kita Pastor Philip pernah sharingkan hal itu. Kita ada visi yang Tuhan sudah sediakan, kita perlu mengerjakannya. Keselamatan kita dengan takut dan gentar bahkan. Kata firman seperti itu. Jadi kita perlu bertekun dalam semuanya. Karena beberapa kebenaran yang saya dapati dalam renungan, Bapak Ibu Saudara jemaat terkasih, kenapa kita bertekun dalam menanti janji? Karena Tuhan pasti menolong kita. Ya. Kemudian kenapa kita bertekun dalam melakukan semua perintah ketetapan Allah, memegang perjanjian itu, ya, no kompromi. Karena Tuhan pasti berbicara dalam situasi dan kondisi hidup kita. Allah kita itu Allah yang peduli, Allah yang care, Allah yang mengerti, ya. Dia juga Allah yang berbicara. Seperti pagi ini, hari ini kita dengar firman, buka lebar-lebar hati kita untuk dipenuhi dengan
hati Tuhan juga, karena dia mau berbicara yang akan menjadi tuntunan hidup kita sampai penggenapan janji Tuhan. Kemudian kenapa kita bertekun? Karena Tuhan pasti menepati apa yang dijanjikannya. Firman itu menjadi daging. Tidak ada satu iota pun, kata firman, yang tidak akan terjadi. Semuanya penuh genap. Bahkan mengerjakan persis tepat apa yang keluar dari mulut Allah. Itu akan dikerjakannya, persis terjadi. Ya, seperti itu menjadi pengantar bagaimana kita perlu bertekun dalam menanti janji. Kemudian ada 3 poin saya mau sharingkan sepanjang ibadah hari ini, ibadah umum 2. Yang pertama, aplikasi kita bertekun di dalam menanti janji adalah bertekun dalam iman. 1, bertekun dalam iman. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Kolose 1 ayat yang ke-23. Kolose 1 ayat yang ke-23. Kalau sudah dapat, mari kita baca bersama. Di screen sudah saya siapkan. Kolose 1 ayat 23 berkata demikian. Baca bersama-sama ya, hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan ke seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Ya, bertekun dalam iman. Ini yang Tuhan kehendaki dalam setiap kita, sehingga apa yang dijanjikannya itu menjadi bagian kita tetap. Bahkan itu sampai turun-temurun, bukan hanya berhenti di kita, akan menjadi legacy bagi anak cucu kita. Ya, karena ketika Allah memberkati, maka apa yang diberkati itu diberkati untuk selama-lamanya. Ketika Tuhan memberkati keluarga Daud pun tetap ada di hadapannya sampai selama-lamanya. Lihat, perjanjian Allah itu pasti. Maka diperlukan iman untuk menerimanya, juga untuk membawa kita sampai penggenapannya. Ya. Saat kita menghadapi masalah, saat kita menghadapi pergumulan, penderitaan, beban yang menekan seperti itu, kita semua menjalani semua ya kehidupan seperti itu karena dunia ini sudah jatuh dalam dosa. Tapi masalah itu sesungguhnya kalau kita mau artikan gitu ya, saya buat arti masalah masih ada Allah. Masalah itu masih ada Allah. Jadi ketika kita ada masalah keuangan, masalah pergumulan, hubungan, masalah hal-hal yang kehidupan sehari-hari kayak gitu, masih ada Allah. Allah belum selesai. Dia masih mau berperkara dengan hidup kita, sehingga bukan dengan kata orang kita mengenal Dia, tapi kita mengalami secara pribadi, sehari demi sehari, selangkah demi selangkah, untuk mengenal Dia, untuk mengalami kepenuhan dan kedalaman di dalam Dia. Ya. Dan kita perlu iman, makanya bertekun dalam iman. Untuk kita menerima menanti janji itu, kita perlu bertekun dalam iman. Iman itu tidak buta, Bapak Ibu Saudara sekalian. Iman itu sudah teruji oleh apapun, bahkan mengatasi segala keadaan kita. Makanya ini penting sekali. Orang yang mengerti kebenaran iman, hidupnya itu akan dibawa Tuhan jauh melampaui apa yang bisa dia pikirkan, bayangkan sendiri bahkan. Sungguhan, iman itu tidak buta, iman itu teruji oleh apapun, bahkan mengatasi segala keadaan kita. Tetaplah beriman dalam segala hal, dalam segala perkara di dalam Tuhan. Tetaplah pegang apa yang ada padamu, sebab besar upah menantinya, kata Tuhan. Karena iman kita dalam Tuhan itu sebuah kepastian, tidak pernah sia-sia, tidak pernah Tuhan itu iseng dengan kita. Ya, ada besar upah menanti orang-orang yang setia, yang setiawan, yang terus memegang, yang hidup dalam imannya di dalam Dia, memegang perjanjian dengan Tuhan. Lalu apalagi dalam renungan-renungan yang saya dapatkan tentang bertekun dalam iman ini. Ada satu ayat di dalam 1 Yohanes 5 pasal yang keempat. Nah, kita baca firman Tuhan ini. 1 Yohanes 5 ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata demikian, dengarkan baik-baik. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Sebutkan sama-sama.
iman kita. Saya ulangi sekali lagi, yang bagian ini nanti kita nyatakan bersama ya. Firman Tuhan berkata demikian, 1 Yohanes 5 ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. 1, 2, 3, iman kita. Yes. Bahkan sayang sekali kalau nanti pada waktunya Tuhan datang kembali kedua, dia berkata, adakah ia mendapati iman di bumi? Sedih sekali. Sebab itu biar pemberitaan firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk kita semakin terus bertekun dalam iman. Jangan kehilangan apa yang kau pegang, janji Tuhan itu. Jangan lepaskan. Sebab itu menanti saatnya, tetapi tidak menipu. Nantikanlah, and you will see. Oh haleluya. Setiap ada ujian, di situ ada yang namanya kesaksian. Setiap ada ujian, di situ ada yang namanya kesaksian. Saya ingat tentang seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Di Alkitab menulis banyak kitab ya, Rasul Paulus ya. Beliau itu hidupnya luar biasa diteladan sekali. Tetapi orang ini sebelumnya bagaimana kita pun tahu ceritanya. Tapi at the moment itu, Paulus itu mengalami kebutaan dalam perjalanannya hendak menyiksa atau menangkapi orang-orang Kristen itu. Sebelum mengerti kebenaran dan melihat kemuliaan Tuhan di dalam hatinya. Penglihatan itu. Sehingga lewat kesaksiannya. Ya, di hadapan Raja Agripa itu. Ya Raja Agripa, terhadap penglihatan itu tidak pernah aku tidak taat. Wow. Itu yang membuat Paulus hidupnya itu matters atau hidupnya itu signifikan. Hidupnya itu berdampak, hidupnya itu memberi pengaruh, hidupnya itu menginspirasi, hidupnya itu jadi berkat. Karena dia bertekun dalam iman. Bahkan sampai di akhir ujung hidupnya, jadi martirnya Tuhan pun dia tetap bertekun dengan iman. Dengan bangga dia menulis surat kan pada muridnya, aku telah mengakhiri pertandingan baik, memelihara iman. Sekarang tersedia mahkota bagiku. Saya membayangkan kalau kita ini sama-sama ya bertekun dalam iman ya, maka nanti Tuhan juga sediakan mahkota-mahkota loh kita masing-masing. Karena itu bukan hanya buat Paulus, tapi juga bagi kamu. Firman Tuhan menulis seperti itu. Tersedia bagi kamu. Jangan sampai ya nanti ada di antara kita, sama-sama kita sudah selesai, dunia ini pun sudah habis lenyap. Dan kita bersama-sama dengan Tuhan dalam kekekalan, tapi gak ada mahkotanya. Karena dinyatakan kita gak bertekun dalam iman. Sebab itu kerjakan keselamatan kita semakin giat lagi menjelang hari Tuhan datang mendekat. Ayo berbuah lebat. Ya, ayo mata kita fokus pada panggilan Tuhan, pada rencananya yang mulia. Amin. Iman itu juga adalah sebuah kondisi hati yang tidak ada waktu untuk bertanya why. Ada banyak anak Tuhan ini menghadapi pergumulan, menghadapi penderitaan, bahkan gak sabar hidupnya, gak bertekun, ya, sering mengkomplain, sering bersungut-sungut. Israel itu di Mesir, keluar dari Mesir, bagi Tuhan buat mujizat itu mudah sekali. Tapi ternyata ada kesulitan yang lebih daripada buat mujizat, yaitu mengeluarkan Mesir itu dari orang-orang Israel. Mereka bersungut-sungut. Mereka bertanya why, mempertanyakan Tuhan. Yang tidak ada hak untuk kita mempertanyakan itu. Siapa kita? Ayub pun dalam keadaan seperti itu pun dia mencabut perkataannya. Aku cabut perkataanku ya Tuhan. Ketika sahabat-sahabatnya berusaha menghibur tapi motivasinya gak baik. Pasti kamu dosa nih, ngalami ini pasti kamu ada. Padahal tidak kan? Itu karena izin Tuhan aja, karena iblis mau mencobai. Ya, untuk melihat bagaimana Ayub ini salehnya. Tapi Allah itu setia, lihat akhir hidupnya. Bagaimana Tuhan pulihkan dia. Dikembalikan semua yang pernah dicuri iblis. Dipulihkan berkali lipat ganda. Wow. Hati Tuhan itu mulia, suka memberkati, dia itu Bapa buat kita anak-anaknya. Jadi iman itu adalah sebuah kondisi hati yang tidak ada waktu untuk bertanya why. Bedanya orang beriman dengan orang yang tidak beriman apa saudara? Ketika saya merenungkan bedanya apa? Sebuah pertanyaan. Kalau orang beriman,
Dia pertanyaannya bukan why, kenapa Tuhan, mengapa begini, mengapa begitu, mengapa ini terjadi padaku, mengapa aku mengalami seperti ini. No, itu orang tidak beriman. Pertanyaan orang beriman apa? What next? Apa setelah ini Tuhan? I'm ready, use me more than I have before. Use me as your vessel. Pakai aku jadi bejana di tanganmu untuk menceritakan kebesaranmu, kuasamu, bekerja dalam hidupku. Itu dia pertanyaannya. What next? Ada kemuliaan selalu di dalam setiap ujian-ujian, pencobaan. Berapa banyak orang Kristen itu dicobai karena keinginannya sendiri. Allah tidak mencobai. Pencobaan itu seringkali datang dari keinginan manusia. Ingin cepat kaya, ingin ini, ingin itu, banyak sekali yang semuanya untuk memuaskan hawa nafsunya. Bapak Ibu Saudara sekalian, biar ketika kita dengar firman Tuhan ini, kita bertekun dalam iman, cari tahu apa tujuan yang di ujung sana itu, yang Tuhan mau, yang Tuhan sediakan, yang Tuhan beri dalam hidup kita. Yang terutama itu kejarlah kasih, kejarlah kekudusan, kejarlah pengenalan. Hiduplah bagi Tuhan, mati adalah keuntungan. Hiduplah bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Harusnya kayak gitu. Di luar itu tentu pertanyaan akan why. Dan kita tidak. Demikian pun orang-orang yang memperkatakan itu, banyak di antara mereka tidak mendapati jawabannya. Karena itu tersimpan, itu misteri ilahi. Pada waktunya nanti Tuhan akan menyatakan, tidak ada yang tersembunyi lagi. Mengertilah, menyesal di kemudian hari buat apa. Mari jemaat GMS Magelang yang terkasih, kita bertekun dalam kasih, bertekun dalam iman. Ya, iman itu selalu melihat ke depan. Itu apa yang bisa kita lakukan, bukan apa yang ingin kita lakukan. Do what you can do, church, not do what you wish to do. Lakukan apa yang bisa engkau lakukan, gerejanya, pribadi lepas pribadi, hidup kita. Lakukan apa yang bisa, yang dapat engkau lakukan. Dan bukan melakukan apa yang ingin engkau lakukan. Karena telah nyata benar, banyak orang-orang percaya mengalami pencobaan karena keinginannya yang bukan selaras dengan keinginan Tuhan atau tujuan Allah menciptakan kita. Sayang sekali. Mari tekunlah dalam iman kita hari ini, sebab besar upah menantinya. Katakan amin. Haleluya. Iman itu adalah pintu untuk masuk dalam kasih karunia Tuhan. Orang yang tidak punya iman jauh daripada ini. Tapi ketika kita memiliki yang satu ini, kasih karunia Allah ada selalu atas hidupnya. No matter what, apapun keadaannya saat ini, saat itu. Tapi ketika dia terus bertekun dalam imannya, satu kata firman Tuhan sanggup mengubahkan seluruh kehidupan orang itu. Pada waktu Tuhan menjawab, pada waktu perkenanan Tuhan, orang itu akan pulih dari keadaannya. Sehingga keadaan yang lalu itu dibuat seperti bermimpi. Keadaan kita seperti bermimpi, kata Mazmur. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita dibuat seperti orang yang bermimpi. Wow. Bertekun dalam iman. Itulah sebabnya. Setelah semua kita renungkan kata-kata ini, kita harus bertekun dalam iman. Yang mau melakukan kebenaran poin ini, katakan sama-sama dengan saya, amin. Amin. Yes. Kami semua mau menjadi pelaku firman, bukan hanya mendengar lalu melupakan, tapi sungguh-sungguh melakukannya, dan kita akan disebut berbahagia. Haleluya. Poin yang kedua, adalah bertekun dalam doa. Ya, Roma 12 ayat yang ke-12. Roma 12 ayat yang ke-12 berkata demikian, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah
dalam doa. Ayat yang lain yang sama dengan itu tentang kehendak Tuhan bagaimana kita bertekun dalam doa ada di Kolose 4 ayat 2. Berkata demikian, bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Haleluya. Doa adalah sebuah olah batin di dalam hati kita ini yang tepat untuk mengatasi kekhawatiran dan menghadirkan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Karena doa itu mengadakan adanya intervensi dari Allah terjadi, menghampiri kita menjadi bagian kita. Doa itu menggerakkan apa yang di surga sana malaikatnya turun naik. Ada tangga Yakub waktu itu lagi berdoa, ya kan? Doa itu sungguh-sungguh mengundang perkenanan Bapa. Kalau seorang ada di antara kita sedang menderita, sedang bergumul, baiklah ia berdoa. Yakobus 5 ayat 13, firman Tuhan mengatakan demikian, barusan saya baca. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Hari-hari ini hari-hari yang jahat, hari-hari ini tidak mudah, saya tahu, saya paham, saya ketemu banyak orang juga. Ada banyak cerita, tapi ini firman Tuhan kita dengar hari ini. Baiklah kita berdoa. Ibadah seperti ini itu mendatangkan berkat buat kita, berguna. Karena kita bisa menghampiri Tuhan, kita bisa menaikkan doa juga. Pada waktu kita menyembah Dia, Tuhan pun melihat kedalaman hati kita dan Dia tahu apa yang menjadi keperluan-kebutuhan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Satu peristiwa, Tuhan itu ada di sebuah sumur. Ingat enggak, ada seorang perempuan ya yang berzinah dengan 5 laki-laki dan kelima-limanya itu sesungguhnya bukanlah suaminya. Tuhan temui perempuan itu kan, lalu ngobrol-ngobrol tentang air kehidupan. Kamu gak akan haus lagi. Kamu kok minum air ini akan haus lagi. Tapi kalau minum dari air kehidupan, itu akan membual, gak akan haus lagi. Dan kemanapun air itu mengalir akan membawa kehidupan di dalamnya. Singkat cerita, perempuan itu menerima dengan imannya pemberitaan kabar baik itu. Lalu dia kembali ke kota. Saya kasih tahu siapa misionaris pertama di zaman Yesus. Tidak lain adalah perempuan ini. Perempuan yang berdosa notabene. Tuhan pun hadir. Tuhan pun matanya tertuju kepada mereka. Kalau kita ini masih ada pergumulan-pergumulan gitu ya. Kita struggle dalam beberapa hal. Keterikatan dengan sebuah dosa mungkin Tuhan ingatkan lewat firman hari ini. Tuhan sayang, Tuhan peduli. Tuhan mau pakai hidup kita. Menjadi kabar baik, menjadi pembawa damai, sukacita di mana lingkungan kita ada. Gitu saudara. Ya, mari bertekun dalam iman, mari bertekun dalam doa. Saya yakin kok perempuan itu ketika kembali ke kotanya, dia ditulis di Alkitab itu. Seluruh kota itu bertobat loh karena perempuan ini. Hebat enggak? Kira-kira apa yang dilakukan ya? Perempuan yang berdosa ini. Perjumpaan sekali itu dengan Yesus itu mengubahkan hidupnya, tak pernah sama lagi. Saya yakin, saya bayangkan dia memberitakan kabar baik, dia mengajak, dia bersaksi pada seorang demi seorang, seorang demi seorang. Seperti itu saudara. Dan dia mendoakan juga kalau ada orang yang ditemui belum mau diajak datang pada Yesus. Mari di sana loh, tak tunjukin di sana loh aku ketemu. Nah, kan gitu ceritanya. Tapi mungkin ada di antara mereka yang enggak nanti dulu aku begini begitu. Atau ada alasan dia mendoakan. Bisa jadi saya bayangkan seperti itu. Maka sampai seluruh kota itu bertobat. Satu orang misionaris ini, amazing. Dan Tuhan juga mau menyatakan kehendaknya dalam hidup kita. Yang tidak sempurna ini, dengan kelemahan kekurangan di hadapan Tuhan ini, Tuhan mau pakai, Tuhan jadikan kita partner, saudara. Bawalah kabar baik, jadilah kesaksian hidup kita. Di mana ada ujian, di situ ada kesaksian. Mungkin ada ujian itu perlu, itu baik buat kita untuk semakin tulus dan murni. Dan itu sudah terbukti, maka lihat
apa yang bisa Allah kerjakan di dalam kita melalui kita. Pembelaannya akan nyata. Kasih karunia, orang yang beroleh kasih karunia menangan siapa menjadi lawan kita jika Allah di pihak kita. Tidak ada. Ya kan? Ya. Sebab itu kejar yang terutama dalam hidup ini. Hati Tuhan. Adopsilah hati Tuhan ini dalam jiwa. Kata-kata gembala kita Pastor Philip di pre-service. Adopsilah dalam jiwa. Jangan hidup karena keinginan diri sendiri. Semuanya akan kita drop dan tinggalkan. Jadi ya kita membutuhkan semuanya itu kita tahu kok. Tapi jangan khawatir. Dia berkata, bukti pemeliharaan Tuhan itu apa saudara? Tuhan menyediakan. Tuhan itu menciptakan manusia itu kan pada hari ke-6. Tapi sebelum hari ke-6 ada 1 dan 5 sampai 5. Tuhan menciptakan alam semesta yang ada di dalamnya. Tumbuhan, hewan, terang. Semuanya, darah, kita bernafas ini. Membuktikan apa? Tuhan menyediakan loh. Apa yang menjadi keperluan kebutuhan kita. Sehingga kita gak kekurangan dari segala yang baik. Tuhan melihat semuanya itu baik. Tuhan melihat semuanya itu baik. Setiap kali dia mencipta. Sehingga semua sudah ada, tersedia, barulah hari ke-6. Tuhan menciptakan manusia dari debu tanah itu, membentuknya segambar dan serupa dengan dia. Diembusi nafas hidup. Lihat, Tuhan itu menyediakan bagi kita. Ya, kuatkan, teguhkan hati kita, iman kita, jangan lepaskan. Lalu bukti pemeliharaan Tuhan apa? Tuhan menjamin. Allah bagi kita itu ada jaminan yang pasti. Ya, keselamatan itu gak bisa kita usahakan dari perbuatan baik kita sekalipun. Amal kita gak bisa. Nonsen. Gak ada korban yang layak untuk menebus dosa kita. Yang sudah merah seperti kirmisi itu. Akan diubahkan putih seperti bulu domba, seperti salju. Hanya penumpahan darah anak domba yang tak bercacat celah. By the way, hari ini kita tidak mengambil bagian dalam persekutuan tubuh dan darah Tuhan. Tapi kita akan mengambil bagian dalam persekutuan tubuh dan darah Tuhan besok hari Jumat. Kita merayakan ibadah Jumat Agung. So pastikan kita hadir bersama-sama untuk kita memaknai, memperingati bagaimana ada juru selamat yang membeli hidup kita. Sekarang kita ini milik Tuhan. Senangnya, ya, senang. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Tuhan yang menjamin dalam kekekalan. Tuhan yang menjamin semuanya, bahkan hidup kita di bumi ini loh, di bumi seperti di surga. Doa Bapa kami diajarkan kepada kita. Jemaat. Haleluya. Saya sering mengikuti acara saat teduh bersama. Ya, acara ini sudah 2 tahun sekian berjalan, kalau kurang lebih. Dan menjadi berkat bagi banyak sekali orang, puluhan ribu, ratusan ribu viewernya setiap kali tayang itu. Dan saya sangat bersyukur gitu dengan adanya program itu, ya. Luar biasa. Dan saya mau ceritakan adalah momen ketika saya mengikuti saat teduh bersama itu. Ada di antara kita yang mengikuti saat teduh bersama, amen? Ya, ada. Wah, puji Tuhan. Hari Rabu dan Sabtu. Ketika saya mengikuti saat teduh bersama itu, tidak jarang, bahkan sering berarti. Saya tuh nangis tuh saudara. Kenapa saya nangis? Bukan karena saya lagi melo atau lagi apa gitu, enggak. Saya tuh nangis bahkan sebelum STB dimulai. Tahu enggak kenapa? Karena Pastor Philip membacakan kesaksian-kesaksian. Saya dengar kesaksian itu loh, saya nangis. Enggak tahu kenapa. Karena ada orang-orang yang mengalami jamahan Tuhan. Disembuhkan, ditolong, dijawab doanya. Dipulihkan hubungannya. Dan semua hal yang mulia itu. Saya tidak bisa menahan, saya nangis. Sering. Bahkan sebelum acara itu dimulai. Betapa doa itu matters di hadapan Tuhan. Bertekunlah di dalam doa, hai umat. Bertekunlah di dalam doa. Naikkanlah kepada Tuhan doamu dan permohonanmu itu disertai dengan ucapan syukur. Tuhan kita itu penyayang, Tuhan itu baik, maha baik. Di dalam Dia gak ada pertukaran. Tetap percayalah. Haleluya.
satu ayat yang menguatkan kita juga, saya secara pribadi, Yakobus 5 ayat yang ke-16. Di dalam pelayanan-pelayanan itu meneguhkan ayat ini. Firman itu berkata demikian, Yakobus 5 ayat 16. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Sangat besar, kata sangat besar itu overwhelm, beyond. Jadi mungkin besar seperti apa yang kita bisa bayangkan, itu melampaui semuanya, itu sangat besar. Sebesar apa orang-orang itu pergumulan masing-masing itu melampaui. Kalau jika demikian dia tidak akan dapatkan jawaban. Tapi justru doa orang benar didoakan dengan yakin, sangat besar kuasanya. Justru apapun yang dialami orang tersebut, doa itu cukup berkuasa untuk menolong dia. Amin. Ya, saya ada beberapa pengalaman untuk itu. Ada doa sederhana loh. Kata-kata enggak yang bagaimana, yang panjang lebar, kata-kata indah, no. Kata-kata biasa, bahkan kadang singkat. Tapi doa yang lahir dari iman, dari hati ini. Dengan iman pada yakin, dengan yakin, percaya, tidak bimbang. Tuhan meneguhkannya dengan tanda dan mujizat. Wow. Siapa di antara kita yang saat-saat ini, hari-hari ini masih terus saat teduhnya ya bolong-bolong atau enggak sudah lewat sekian lama melupakan Tuhan. Saya berdoa biar pagi ini Tuhan mendengarkan suaranya, berbicara lembut di hati untuk mengingatkan sebenarnya yang butuh itu kita. Iya kan? Yang butuh itu kita loh. Kita mau minta pertolongan siapa sih? Manusia. Kecewa. Udahlah. Manusia itu mengecewakan. Keluarga, saudara, teman, sahabat, semuanya gak akan bisa memenuhi ekspektasi kita. Gak. Hanya Tuhanlah yang mengerti bahasa tetesan air mata. Hampiri dia dengan hati yang hancur. Justru Tuhan pandang berharga dan mulia. Amin. Haleluya. Saat kita mengangkat tangan, saat itulah Tuhan akan turun tangan. Itu sebuah prinsip yang patut kita mengerti bersama-sama. Dan ada satu ayat lagi di dalam bertekun dalam doa ini, saudara. Inilah yang dinyatakan Tuhan kepada Salomo, anak Daud itu. Ya, 2 Tawarikh 7 ayat 14. 2 Tawarikh 7 ayat 14. Firman Tuhan berkata demikian, dengarkan baik-baik. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Bukan hanya kita tertolong, tapi keluarga kita, tapi bangsa kita pun, bahkan yang jauh pun Tuhan perhatikan. Dalam doanya, sebuah doa Daud, siapakah aku ini Tuhan? Siapakah keluargaku? Siapakah bangsaku? Dia bertanya pada Tuhan, sehingga Engkau merahmati, Engkau memberkati, Engkau membentangkan semua rencana yang mulia ini. Bahkan daripadanya pun aku belum melihat satu pun sampai jauh. Tuhan sudah jamin itu. Wow. Tapi kuncinya itu tadi. Hampiri Tuhan dengan rendah hati. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku. Tahu berbalik dari salahnya, jalan-jalan yang jahat. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada kerinduan dari hati saya, ini kerinduan hati gembala gitu ya. Saya bersyukur untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan di antara kita. Tetapi untuk hal-hal yang lebih besar daripada ini, tentulah diperlukan sebuah atmosfer yang lebih kondusif gitu. Dan itu diperlukan orang-orang yang berdoa. Gereja ini kurang lebih memiliki belasan pendoa. Atau yang jemaat volunteer gitu yang melayani di departemen doa. Saya rindu di dalam poin ini saya tekan tombol. Saya berdoa biar
melalui poin ini bertekunlah dalam doa. Tuhan berbicara, Roh Kudus lembut di hati. Engkau ambil bagian di dalam kegerakan Tuhan. Karena kebenarannya, sejarah membuktikan revival terjadi, kegerakan terjadi, pertobatan terjadi, pertumbuhan terjadi, semua mujizat terjadi. Dasarnya sama, semuanya itu ada mezbah doa yang dibangun, ada orang yang mengerang berdoa, minta Tuhan keselamatan, minta Tuhan pertobatan, minta Tuhan pemulihan, kesembuhan dan semuanya. Berdiri, orang yang berdiri stand in the gap before the Lord, di antara Tuhan dengan orang-orang yang jauh ini. Saya berdoa setelah ini ada di antara saudara yang memberi dirinya untuk bersama-sama membangun mezbah doa. Supaya gereja ini melihat, supaya kita juga semua melihat kemuliaan Tuhan. Itu bukan bicara tentang diri kita, saudara. Percayalah, gereja ini melihat jauh visinya. Justru ini akan berdampak kepada anak-anak dan cucu-cucumu, generasi berikutnya yang masih jauh. Pergerakan ini akan bagi buat mereka juga, bukan berhenti di kita. Terima itu. Jadi, perhatikan bagaimana kita hidup hari ini. Sudah berdoa berapa banyak? Doa-doa syafaat kita naikkan berapa lama? Ya, gereja ini butuh pendoa-pendoa syafaat bangkit. Ayo sama-sama kita ya kerjakan visi, tuntaskan misi. Ya, yang mau katakan amin? Haleluya. Yang ketiga yang terakhir adalah bertekun dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bertekun dan membaca. Bertekun dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. 1 Timotius 4 ayat 13. 1 Timotius 4 ayat 13 berkata demikian. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci. Program I Love My Bible ini dari Sinode GMS sudah sediakan di apps kita. Tinggal kita ikuti setiap hari. Juga di CG juga. Kita dengar juga firman Tuhan sharing. Minggu gini. Ikuti semua ini. Balance. Ini kita perlu makanan rohani juga. Karena manusia hidup bukan dari roti saja. Dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saya ini bersyukur. Sungguhan. Mama saya almarhum itu mendidik, mengajar saya sejak kecil itu. Untuk firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Untuk ke gereja setidaknya. Karena di dalam gereja ada pemberitaan firman. Ada banyak loh firman yang saya dengar di masa kecil saya. Itu menjaga hidup saya sampai hari ini. Beneran, kalau saya nggak dengar itu, bisa jadi saya nggak bisa sampai hari ini. Jauh mungkin dari pemakaian Tuhan jadi hambanya. Nggak layak atau bagaimana. Tapi saya merenung ya, wow. Yang lalu-lalu itu firman-firman Tuhan itu apa yang ingin orang lain perbuat sama kamu, perbuat sama mereka duluan. Jangan mencuri, ya, jangan mengingini hak milik orang dan macam-macam banyak sekali firman-firman kecil dengan perumpamaan. Ya, kalau ada anak-anak di sini, Anda punya anak, bawa ke Eagle Kids. Mereka akan dengar, diajar dan dididik dalam jalan Tuhan. Kelak besar mereka tidak akan menyimpang daripada jalan itu, kata firman. Saya buktinya berdiri di hadapan saudara. Saya bersyukur untuk itu. Ayo duplikasi lakukan kepada generasi berikutnya ya. Ada satu ayat lagi di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 16. Nah, ini dia firman-Nya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Hari-hari ini hari-hari jahat. Kalau anak-anak kita atau diri kita sendiri tidak memfilter, tidak dengar-dengaran akan firman Tuhan yang mengkalibrasi hati kita tetap lurus kembali lagi kepada pusat kehendak Tuhan, kita bisa tercemar, terkamiri oleh orang-orang di kanan kiri yang tidak mengenal Tuhan, yang dengan kata-katanya, sikap perbuatannya juga bisa membuat kita itu bisa jatuh, melakukan kesalahan, berdosa di hadapan Tuhan. Ya kan? Tapi ketika kita bersekutu, bertekun dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan, firman itu bermanfaat mengajar kita untuk menyatakan kesalahan. Saya dikoreksi berkali-kali lebih banyak daripada istri saya mengkoreksi saya. Sungguhan, ketika satu hal apa nggak sengaja, nggak sadar gitu,
Satu momen Roh Kudus dalam hati berkata, kamu tadi itu begini-begini. Iya ya. Duh Tuhan, sorry, maaf ya Tuhan, aku salah tadi, harusnya gak perlu kayak gitu. Berapa banyak saya mengalami gitu, sering. Sehingga semakin hari diperbaharui, sehari semakin serupa dengan Kristus. Haleluya. Ayat yang terakhir, Yakobus 1 ayat 25, meneguhkan bagaimana kita dalam menanti janji Tuhan itu, selain bersabar juga bertekun dalam membaca dan menemukan firman. Yakobus 1 ayat 25, tetapi barang siapa meneliti hukum yang tersempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jadi ketika kita ini bertekun dalam membaca, merenungkan firman kitab suci itu, kita tahu apa yang harus kita lakukan, keputusan mana yang harus kita buat, dan kita akan berbahagia oleh setiap hal yang kita lakukan itu dengan pengertian yang benar dan dengan iman. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan.